Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dari 33 provinsi di Indonesia dalam konstelasi nasional memiliki posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari keberadaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial ekonomi, dan aspek perkembangan pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang. Sumber daya alam Jawa Barat begitu kaya baik di daratan maupun di laut, mencakup hutan, gunung, pegunungan, sungai, danau, pantai, teluk, dan laut, dengan aneka ragam hayati baik flora dan fauna. Bentang alam Jawa Barat pun sangat kaya dengan berbagai kondisi geologi, batuan, tanah, dan struktur geologi dari sederhana dan kompleks. Sumber daya manusia yang adalah penduduk Jawa Barat yang saat ini berjumlah 44,5 juta jiwa secara rasio memiliki presentasi terbesar di tanah air yang memiliki potensi yang sangat besar sebagai kekuatan pembangunan nasional. Secara ekonomi, posisi Jawa Barat sangat strategis dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. PDB nasional dikontribusi sebesar 14,33% oleh Jawa Barat, sedangkan PDB sektor industri manufaktur dikontribusi sebesar 60% dan sektor PMA nasional dikontribusi Jawa Barat sebesar 34,46%. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat tahap kedua, yaitu periode tahun 2008-2013, memiliki fokus pembangunan dalam rangka melakukan penyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Karena itu, visi pembangunan Jawa Barat untuk periode tersebut telah ditetapkan sebagai berikut, yaitu terciptanya masyarakat Jawa Barat mandiri, dinamis, dan sejahtera. Untuk itu, pembangunan Jawa Barat menempatkan aspek sumber daya manusia sebagai mainstream dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menyangkut bidang sosial budaya, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan antara lain: 1. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan. 2. Peningkatan peran dan daya saing pemuda serta prestasi olahraga. 3. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat. 4. Pengarus utamaan gender yang berkualitas dan penanggulangan kesejahteraan sosial atau PNKS. 5. Pelestarian budaya daerah dan destinasi wisata. 6. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Serta 7. Pengelolaan penduduk dan ketahanan keluarga. Pencapaian visi pemerintah Provinsi Jawa Barat hendak dicapai berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah diselenggarakan dengan menjunjung tinggi asas-asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan dan supremasi hukum serta hak asasi manusia, keberpihakan pada kerakyatan dalam rangka terciptanya good and clean governance yang lebih melayani masyarakat. Karena itu pula, disadari bahwa kebijakan otonomi daerah akan lebih dapat mengantarkan penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menjawab isu strategis
pembangunan bidang sosial, terutama dalam hal penanggulangan masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, maka telah dirancang program upaya penanganan dan pencegahan anak jalanan dan prostitusi anak. Untuk itu, telah disusun cetak biru atau blueprint dalam wujud Rencana Aksi Provinsi Jawa Barat sebagai sebuah dokumen perencanaan yang terstruktur, terencana, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dapat digunakan untuk memberi arah dan strategi yang jelas dan berkesinambungan serta terintegrasi dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Di dalam dokumen Rencana Aksi Provinsi telah dijelaskan tentang kebijakan, strategi, dan langkah-langkah dari program penanganan dan pencegahan anak jalanan dan prostitusi anak selama periode tahun 2013-2015. Kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang dilakukan sebagai solusi dalam menangani anak jalanan dan prostitusi anak di Jawa Barat secara berkelanjutan dengan tujuan agar semakin berkurangnya atau hilangnya fenomena anak jalanan dan prostitusi anak di Jawa Barat. Berdasarkan data struktur kependudukan yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, maka jumlah usia anak di Jawa Barat hampir sepertiga atau sekitar 12.485.582 jiwa dari jumlah penduduk Jawa Barat. Jumlah populasi usia anak yang sangat besar ini menyimpan berbagai potensi sekaligus masalah bagi pembangunan Jawa Barat. Karena mengingat tidak mustahil banyak anak di Jawa Barat yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap hak dasar hidupnya, baik dari segi pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Implikasi dari besarnya jumlah penduduk usia anak di Jawa Barat dengan tingkat ekonomi Jawa Barat yang sedang, saat ini Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang memiliki populasi anak jalanan yang tinggi. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2010, jumlah anak jalanan di Jawa Barat mencapai angka hampir sekitar 20.000 anak yang tersebar pada 26 kabupaten kota di Jawa Barat. Update data terakhir anak jalanan di Jawa Barat berdasarkan hasil pemetaan sosial anak jalanan tahun 2011 yang dilaksanakan bulan November tahun 2011 pada 14 kabupaten kota, diketahui jumlah anak jalanan di 14 kota kabupaten di Provinsi Jawa Barat mencapai sekitar 4.943 anak. Jumlah ini diperkirakan akan semakin terus meningkat dan meluas, tidak hanya di beberapa wilayah kota, tetapi juga berkembang ke berbagai wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan sebaran data anak jalanan di Jawa Barat, Kota Bandung dan Kota Bogor merupakan kota dengan fenomena anak jalanan terbesar di Jawa Barat. Kedua kota ini menjadi magnet anak jalanan karena kehidupan perkotaan yang secara ekonomi dianggap menjanjikan. Banyak warga yang mengadu nasib di dua kota ini, sekalipun mereka harus tidur di trotoar kota. Sikap nekat masyarakat seperti ini terjadi karena mereka terdesak kehidupan ekonomi dan mereka tidak memiliki akses kehidupan di tempat tinggal mereka. Kenyataan ini menjadi bukti bahwa kesenjangan menjadi kenyataan yang tidak bisa kita abaikan antara kota dan desa. Pembangunan yang berpusat di kota telah menyebabkan masyarakat bermigrasi ke kota untuk mencari sumber kehidupan.
Masalah kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan ketersediaan dana yang masih terbatas sering menjadi masalah klasik, namun mendasar dalam penanganan anak jalanan selama ini. Penanganan anak jalanan di Jawa Barat memang membutuhkan sumber daya manusia yang secara kualifikasi memadai dan memahami persoalan-persoalan sosial yang dihadapi anak. Penanganan anak jalanan tidak cukup hanya didekati dengan aspek penertiban dan hukum semata, namun harus diurai dari berbagai akar permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. Selain itu, dibutuhkan pemahaman dan pengetahuan menyangkut masalah-masalah sosial anak yang dapat dikomunikasikan dengan mudah dan baik kepada masyarakat, sehingga akhirnya mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat penyandang masalah sosial untuk bangkit menjadi pribadi yang tidak menggantungkan hidup pada pihak lain. Selain itu, masalah kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah mulai dari pusat, provinsi, dengan kabupaten dan kota, antar organisasi perangkat daerah atau stakeholder terkait masih merupakan masalah klasik yang sering terjadi dalam penanganan anak jalanan. Cara berpikir dan bertindak sektoral yang menjadikan penyelenggaraan pembangunan masih terkotak-kotak dalam batas-batas departemen, sektor, bidang, dan sebagainya, menjadikan program penanganan anak jalanan akhirnya tidak ditangani secara terpadu, menyeluruh, dan terintegrasi bersama-sama. Sesungguhnya, koordinasi program penanganan anak jalanan dalam konteks perencanaan pembangunan dapat dilakukan sejak perumusan program dan pemetaan masalah. Keterlibatan seluruh stakeholder yang terkait akan meringankan tugas beban pemerintah, karena kegiatan yang multidimensional ini dapat dibagi sesuai dengan tanggung jawab urusan, peran, dan fungsi, tugas pokok, dan kapasitas masing-masing. Dengan pembagian tanggung jawab urusan, peran, fungsi yang proporsional berdasarkan prinsip dan asas otonomi daerah, maka segala keterbatasan dari sisi anggaran, fasilitas, dan sebagainya yang dibutuhkan untuk program penanganan anak jalanan di Jawa Barat akan semakin dapat ditemukan solusinya. Semuanya tentu membutuhkan dukungan political will, kebijakan, dan strategi, arah, dan pilihan prioritas pembangunan di setiap daerah. Dalam konteks penanganan dan pencegahan anak jalanan, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan upaya penanganan anak jalanan yang merupakan salah satu bagian penting penegakan hak asasi manusia atau HAM. Dalam pengukuhan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat, Gubernur Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa permasalahan trafficking atau perdagangan orang, anak jalanan, penyandang cacat akan menjadi satu isu yang harus segera diselesaikan dalam upaya penegakan hak asasi manusia atau HAM di Jawa Barat. Pernyataan ini mengindikasikan adanya keinginan Provinsi Jawa Barat untuk menangani anak jalanan, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memperoleh hak-hak asasi sebagai anak di berbagai aspek kehidupan. Di lain pihak, pencanangan ini merupakan awal dari upaya yang akan senantiasa dilaksanakan untuk menjadikan Provinsi Jawa Barat pada masa yang akan datang bebas dari anak jalanan. Keinginan Jawa Barat untuk menegakkan hak-hak anak jalanan
dalam menata kehidupannya ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28 huruf H ayat 3, Pasal 34 ayat 1 dan 2 yang mengatur mengenai hak-hak warga negara dalam mewujudkan kesejahteraannya, yaitu Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 huruf H ayat 3 menyatakan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat 1 menyatakan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat 2 menyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Domain yang dikerjakan dalam rangka kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang dilakukan kegiatan penanganan anak jalanan terpadu bersama kabupaten kota di Jawa Barat tahun anggaran 2013 dalam rangka menuju Jawa Barat bebas anak jalanan adalah mencakup pertama, domain pencegahan anak jalanan, kedua, domain penanganan anak jalanan. Dalam domain pencegahan, beberapa langkah tindakan yang dilakukan melalui pendekatan, pendidikan, kesehatan, keluarga, aksesibilitas, serta sosialisasi atau kampanye. Sedangkan domain penanganan dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu penjangkauan, identifikasi, rehabilitasi, dan reintegrasi. Hasil yang diharapkan melalui kegiatan penanganan anak jalanan terpadu bersama kabupaten kota di Jawa Barat adalah sebagai berikut. A. Jawa Barat bebas dari anak jalanan. B. Adanya data yang valid sebagai basis penanganan dan pencegahan anak jalanan di Jawa Barat. C. Terpenuhinya hak-hak anak dalam semua aspek kehidupan sehingga mereka dapat kembali pada kehidupan sosial yang normal. D. Meningkatnya kesadaran orang tua atas hak pengasuhan anak dan pendidikan di keluarga sehingga anak-anaknya tidak terjebak pada problema anak jalanan. E. Meningkatnya kehidupan ekonomi keluarga anak yang mengalami masalah anak jalanan sehingga tidak menjadikan anak sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. F. Terbangunnya kemitraan antar stakeholders dalam kegiatan pencegahan dan penanganan anak jalanan. G. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan anak sehingga mereka memiliki bekal dan pilihan hidup selain kegiatan yang dijalaninya. H. Terbentuknya layanan konsultasi bagi anak dan remaja dalam bidang kesehatan dan sosial psikologis.